Jadi kalau kita tuh mau menganalisis data kualitatif, itu instrumennya harus benar. Kalau instrumennya salah, data tidak bisa dianalisis. Jadi nanti pasti akan bermasalah di data collection, dan apalagi di data analysis. Okay, so I would really ask your attention, everyone. Silakan benar-benar disimak, benar-benar diamati, supaya kalian nanti nggak bingung lagi gimana caranya untuk menganalisis data kualitatif. Okay, so now ini data transcription-nya. Ya, jadi kalau mau melakukan analisis data kualitatif, itu kalian harus menyiapkan dua windows, dua bagan seperti ini. Yang pertama, your data transcription. Yang kedua adalah instrumen yang sudah kalian buat. Nah, ini instrumennya kelompoknya Verbi ya, Verbi, Evi, dan Fitriana. Judulnya betul ini? Teacher's Roles? Ya, Miss. Ya, oke. Jadi kelompoknya Verbi ini ingin mengetahui bagaimana sih peran dari seorang guru ketika mengajar online. Peran itu artinya apakah guru harus berperan 100% atau gimana? Ya, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini data sangat jelas ditulis, diambil dengan metode interview karena case study ya. Kemudian, nah ini partisipannya nanti kalau udah dimasukkan ke bab 4 ya, kalau nanti kalian report, nulis skripsi gitu, di bab 3, bab 4, partisipannya harus disamarkan. Namanya tidak boleh nama lengkap. Jadi misalnya di sini Kak Nindi ya, Nindi Fakhuli Janah, itu misalnya namanya disamarkan jadi Nada atau Ninda misalnya. Itu. Jadi you must use pseudonym. Kenapa? Itu adalah etik dari sebuah riset. We cannot mention their complete name or full name. Oke. Okay? Kemudian diambilnya tanggal 19 November dan length of review-nya, length of interview-nya 32 menit ya, sangat ideal untuk kualitatif data collection. Ini artinya engaging interviewnya. Oke, nah sekarang kita lihat instrumentasinya. Kalau dari judulnya, oke, I need your attention. Silahkan eyes on the camera. Di sini konstruknya teacher's role ya. Konstruknya adalah teacher's roles. Kalau student's perception itu variabelnya ya. Jadi di sini konstruknya ada teacher's roles. Oke. Kemudian kelompoknya Verbi ini menggunakan teori teacher's role yang didapat dari William, Rother, dan Klein et al. Oke. Ini Miss Intan inget ngerjainnya berdarah-darah ini. Soalnya sinyalnya harus berjibaku. Nah, dari teorinya Williams, Coppola Hills, Rother, dan Klein, kita dapatkan komponen dari teacher's roles itu ada communication and interaction, gitu ya. Jadi artinya seorang guru ketika mengajar secara online itu harus merepresentasikan 4 hal ini. Apa aja? Communication and interaction, harus ada interaksi. Kemudian ada instruction and learning, jadi harus ada instruksinya. Kalau ngajar online nggak cuma dikasih tugas, tapi clear instruksinya apa, instruksi tugasnya apa.
Kemudian ada manajemen and administration, jelas deadline-nya kapan, jelas jadwal konsulnya kapan, gitu. Jelas goal-nya apa. Kemudian yang terakhir, use of technology. Gurunya nggak boleh gaptek. Gitu. Jadi kalau kita ingin dianggap berperan dalam pembelajaran daring, kita harus memenuhi setidaknya 4 hal ini. Komunikatif, instruktif, managing, dan nggak gaptek. Oke. Sekarang, let's do this. Let's do this. Let's copy this. Ya, yang ada di sini. Kita copy. Oke. Jadi komponen kalian itu tuh kepake sampai akhir ya. Makanya kemarin kita sampai harus pakai Google Doc, misalnya nemenin semua kelompok itu for the sake of supaya nggak salah gitu. Oke, langkah selanjutnya kita akan paste yang sudah di copy tadi komponennya ke data transcription kalian. Kita paste di sini ya. Oke, sekarang Miss Intan cross check dulu. Awang Bramuda, could you please turn on your microphone? Ya, Miss. Yay, how are you, Awang? Alhamdulillah, baik. Okay. Awang, what steps that I have done for data collection, data analysis? Step 1 tadi ngapain? Waduh, Miss, maaf, Miss. Baru join saya, Miss. Enggak, yo. Kamu udah dari tadi ini di layarnya ada loh. Langkah pertama apa tadi? Bentar, Miss ya. Boleh dibantu Herbie? Herbie, can you turn on your microphone? Herbie? Yes, Miss. Yes, okay. What is the first step to conduct data analysis? Yang tadi awal tuh ya. I have just done it. Baru aja Miss Intan melakukannya. Copy Yes. paste itunya apa? Construct-nya. Yeay, thank you Herbie. Langkah pertamanya adalah kalian mengcopy komponennya dari tabel instrumen, kemudian di paste ke data transcription. Tak ulang lagi ya. Yo, semuanya dengerin. Miss Intan ulang lagi. First step-nya adalah copying your components that you have made in your instrument, kemudian di paste ke data transcription ke sini. Oke. Cross checking lagi. Monica Fajarini, can you turn on your microphone? Yeah, Miss. Yes. Hi, Monica. What is the first step to do data analysis? Itu Miss, copying ini kita construct-nya ke data deskripsi. Ke inian deskripsi. Copying the construct or the components? Oh, the component. Okay, thank you. Thank you, Monica. Yeah, Miss. Okay. More checking. Edria Safira, could you turn on? Yes, your microphone. What is the first step, honey? Copy paste components from table instrument to data transcription. Yay! Okay, one more. Supaya tidak lupa. Anggun, can you turn on your microphone? Anggun Holilahul. Anggun? Oke, Anggun, ini yang login Anggun bukan? Kelompoknya Anggun siapa ya?
Anggun, you can answer by chat. If you cannot turn on your microphone or your microphone might be broken. Anggun? Oke, dikacangin Miss Intan. Oke. Pangestu, can you turn on your microphone? Halo, Miss. Hai, Pangestu. Oh, what is the first step of data? Copying your instrument from data instrument terus ditranskrip. Yang di copy apanya? Data instrumennya. Apanya? Lagi flu. Apanya instrumen yang di copy? Si ininya need analisisnya ya nggak sih? Aku lagi beda banget ini. Bukan needs analysis yo. Ayo. Apanya? Apa ya? Ya. Komponennya. Oh iya. Ini ya. Berarti salah nyatet. Copy komponennya ya dicatat. Yang di copy adalah komponen dari instrumen, terus di paste ke data transkrip. Data transkrip ya. Komponen di copy ke transkrip. Oke. Iya. Oke. Satu Aman, lagi. Miss. Thank you. Thank you, Pangestu. Thank you for opening your microphone. And get well soon. Furqan Ar-Rahman. By the end of the time. Hai Furqan. Furqan. Furqan Ar-Rahman. Oke, Furqan. Ya, mic-nya nggak bisa. Ya udah, di chat aja Furqan. Gimana tadi langkah pertamanya ngapain? What should we do? The first step. Oke, good job Furqan. Copy and pasting komponen dari instrumen ke transkrip. Yes. Dah ya, Miss Intan udah nanya ke 7 orang. I do hope that kalian ingat betul ya. Langkah pertamanya adalah copying the components and then pasting to the data transcript. So now, let's do the second step. Okay. The second step is that we are going to do coding. Ya, kita mau melakukan kodifikasi. Why should we do coding? Kenapa kualitatif harus pakai coding? Because you will deal with, kalian akan bersinggungan dengan a huge number of data. Datanya sangat besar kualitatif. Ini baru 15 menit gitu ya. 15 sampai 30 menit. Yang diminta mentranskrip cuma 15 menit. Nah, kalau 15 menit artinya itu belum seberapa. Padahal kalian tuh datanya ada banyak ya. Nah, oleh karenanya we do need the coding. Coding fungsinya supaya kita familiarize, kita terbiasa dengan data yang kita punya. Caranya gimana? Cara coding ada 2. Yang pertama dengan warna, by coloring, and the second one is by initializing. Jadi, step 1 tadi copy pasting, step 2 kita akan mewarnai dan membuat inisial. So, for example, communication and interaction. Kita kasih warna biru misalnya. Oke. Kemudian kita buat kodifikasi CI. Communication and interaction. Terus instruction and learning.
kita kasih warna merah misalnya. Kalau inisial berarti harus huruf besar ya. Nah, di sini kita kasih IL. Kemudian ada manajemen and administration, terserah. Jadi warna ini tidak baku. Terserah sama kalian nyamannya pakai warna apa. Kemudian ada use of technology. Kita pakai UT misalnya. We can use the color orange. Yeah. Okay. So we now have we will now have communication